Oke, kepada generasi muda khususnya mahasiswa-mahasiswa dan tokoh-tokoh adat budaya, militer dunia, polisi dimanapun berada. Kita bicara akhir zaman. Berarti akhir zaman itu intinya apa sih? Langit dan di bumi dikuasai oleh Tuhan. Dan manusia melaksanakan pemerintahan kehidupannya di bawah bimbingan Tuhan. Dan pemimpin yang ditempatkan, dipilih oleh Tuhan. Dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh langit. Nah, jadi apabila itu tidak terjadi, maka penghakiman dijalankan dengan sangat masif oleh Tuhan melalui malaikat, roh kudusnya, roh leluhur, iblis dan jin. Nah, apa solusi kita kalau udah begini? Karena tidak ada kekuatan manapun bisa mengendalikan dan mengalahkan kekuatan Tuhan. Mari kita masuk dengan konsep pengambil keputusan dalam kelompok atau dalam bangsa. Keputusan itu dilakukan dan diseleksi dengan objektif dan kajian mengenai untung dan ruginya. Apa untungnya kita ganti pemimpin amanah dan apa ruginya kita membiarkan pemimpin yang tidak amanah duduk. Nah, bagaimana sebuah proses organisasi menganalisis situasi dan masalah serta memberikan solusi yang tepat, nyata, dan praktis. Makin banyak pilihan solusi atau alternatif, semakin baik. Pilihan-pilihan memberi kesempatan lebih besar untuk sampai pada keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang baik, adil untuk semua yang berkepentingan. Seseorang bisa menganggap pendapatnya sudah ada dalam keputusan kelompok, tapi tidak berarti dalam kelompok boleh ada perlakuan semena-mena. Jadi suka-suka. Keputusan harus berdasarkan pengalaman sebelumnya yang sudah diuji dan diteliti. Keputusan harus didasarkan pada kebenaran dan manfaat, bukan pada emosi dari perasaan terhadap suatu situasi tertentu. Misalnya Anda pertahankan, aku tetap mempertahankan DPR, pertahankan politikus, pertahankan presiden, gubernur, sistem pemerintahan ini. Tuhan mengatakan tidak bisa. Kamu saya ajak, kamu saya hakimi. Nah, gimana itu? Keputusan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dan sejalan dengan kecakapan, berarti profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakannya, tidak terlepas dalam amanah. Orang-orang mencurahkan ide mereka tentang suatu masalah dan memilih satu yang terbaik untuk dijadikan keputusan. Rencana dan kesepakatan dirancang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh kelompok, bangsa, dan negara. Berbagai solusi alternatif dipilih berdasarkan dukungan fakta dan data. Solusi yang sesuai dengan situasi menjadi keputusan. Sesuai dengan situasi. Situasinya sekarang akhir zaman. Rencana dan tindakan harus logis dan bermakna. Apa yang paling meyakinkan dijadikan keputusan. Langkah-langkah pengambil keputusannya seperti apa? Adakah masalah sekarang? Kitab suci mengatakan ini, firman mengatakan ini. Apa yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat dan kehidupan manusia di bumi? Ada enggak perbedaan antara firman dan kenyataan? Yang sekarang, itulah masalah.
Bagaimana masalah itu bisa diuraikan, dimunculkan? Pertimbangan dan untung ruginya, selidiki bukti-bukti yang tersedia. Nilailah keputusan sesuai dengan ciri-ciri keputusan yang baik. Menentukan hakikat masalah. Nah, ini dia. Apakah di dalam atau di luar organisasi masalah ini? Bisa saja di dunia militer saja tidak sepakat dengan akhir zaman. Belum lagi di dunia masyarakat. Belum lagi di dunia pemerintahan. Apakah antar anggota, antara pemimpin, atau antar mereka? Kepentingan sekelompok manusia politikus saja kok ini? Ataukah memang ada keterlibatan pemimpin-pemimpin organisasi? Militer, person-personnya, dan juga polisi person-personnya. Dan dunia usaha industri, dan lebih gila lagi adalah kelompok-kelompok teroris atau partai-partai komunis di muka bumi. Berapa banyak yang terlibat? Sudah adakah tindakan sebelumnya? Siapa yang membuat keputusan ini? Siapa yang menentukan keputusan di Indonesia untuk mengganti sistem pemerintahan? Tuhan. Nah, Anda ajukan. Apakah keputusannya? Apa dilaksanakannya? Kapan dilaksanakan? Harus final kapan? Nah, karena akhir zaman sudah lewat. 2017 ini 2025 berarti di sana ada masalah. Yang manusia, masyarakat belum tahu. Anda pikir masyarakat Amerika itu tahu? Nggak tahu. Apa pikir masyarakat Israel tahu? Tidak tahu. Karena informasinya yang dipegang orang-orang tertentu di dalam dunia militer. Ini yang berbahaya. Jebol itu tembok. Jebol itu Gaza. Jebol semua nanti. Apa keputusannya? Apa yang dilaksanakannya? Jika tidak, apa yang akan terjadi? Jika tidak, manusia dihancurkan. Udah saya jawab. Jika tidak terjadi firman Allah di bumi, manusia dihancurkan total tanpa henti di seluruh bumi. Yesua Masiah. Amin.